Saya berharap nanti si tanaman ini bertemu antara yang kanan dengan yang kiri. Nah ini yang kirinya sebelah ini juga saya tanamin. Nanti berharap bertemu dan membuat semacam gapura gitu. Nanti Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertemu lagi di Botani Channel. Pagi ini semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, serta tentu bahagia selalu, karena bahagia itu datang dari diri kita sendiri ya. Oke, pagi ini saya ingin sedikit sharing tentang satu tanaman yang mungkin di daerah tertentu sudah sangat sulit didapat atau sudah agak langka ya. Dan tanaman ini memiliki nama yang unik, lucu menurut saya ya, karena dia bernama Nona Makan Sirih. Kenapa dinamakan dengan tanaman Nona Makan Sirih? Karena dia memiliki warna yang merah cerah seperti ini, seperti wanita yang memakan sirih gitu. Selain itu juga dia memiliki daun yang menyerupai daun sirih seperti ini. Nah, untuk daunnya itu sendiri dia memiliki bentuknya bentuk elips ya. Kemudian petulangannya juga sangat jelas, bisa kita lihat tuh seperti ini. Kemudian dia ada semacam kerutan-kerutan di tengah-tengahnya ya. Oke, kita lihat tuh lebih jelasnya ya. Jadi memang seperti daun sirih. Nah, untuk bunganya sendiri, Nona Makan Sirih ini cantik banget tuh, berkelompok dia seperti ini. Nah, di ujung kuncup-kuncupnya itu memang ada merah-merahnya seperti ini. Jadi kenapa dia disebut seperti Nona Makan Sirih? Karena seperti sirihnya itu di bibirnya ya, itu ada kelopak-kelopak kayak gitu. Nah, untuk bunganya ini biasanya dalam satu satu tangkai seperti ini itu berkisar antara 8 sampai 20 kuntum bunga ya. Jadi kalau berkelompok jadi dia seperti ini lebih bagus tuh. Selanjutnya mari kita lihat. Ini kebetulan yang jenisnya ungu ya, ungu dan bibirnya kemerahan. Nah, ada juga yang berwarna putih dan merah. Hanya saya di sini memilikinya yang ungu ya, ungu kemerahan. Nah, untuk kuncup-kuncupnya juga seperti ini, seperti kita lihat. Kuncupnya seperti ini, kemudian di ujungnya dia ada kelopak berwarna merah dengan benang sarinya tuh. Jadi kalau sebelum mekar dia seperti ini nih. Nah, seperti ini. Saya perbesar, sorry, ini nih tuh, yang ini dia sebelum mekar ya. Nah, sebelahnya itu setelah mekar dengan benang sarinya keluar. Jadi perpaduan antara ungu dengan merah tentu cantik ya. Kalau putih kali ya, nanti mudah-mudahan saya akan mendapatkan yang warna putih ya.
Untuk batangnya sendiri seperti kita lihat dia batang kayu ya, batang kayu dan keras. Kemudian tanaman ini kalau masih kecil kita bisa taruh di pot, atau kita bisa taruh di pot gantung atau di tanah. Tapi kalau di pot, karena ini kecenderungannya nanti kalau udah besar dia merambat, jadi dia akan merambat karena memang tanaman bunga nona makan sirih ini tanaman yang aslinya merambat. Asalnya sendiri dia dari Afrika Barat ya, biasanya terbentang dari Kamerun hingga Senegal gitu. Nah dia kemudian menyebar dan akhirnya ke Indonesia, dia bisa berkembang di kita ya. Dan ini sudah agak merambat, dan karena sudah agak cukup besar dan saya tanamnya di dalam dalam tanah ya, sehingga dia cepat besar. Kemudian tentunya karena dia adalah tanaman rambat, dia membutuhkan pegangan atau pengkaitannya. Saya buat besi di sini dan kita ikat-ikat seperti ini dengan benang. Nah, untuk perawatannya itu sendiri, untuk bunga makan sirih ini agak gampang-gampang susah ya, karena dia membutuhkan pertama sinar matahari yang full. Sebetulnya kita bisa bedakan yang tadi dengan yang ini, dia lebih banyak ya untuk bunganya. Kalau ditempatkan di sinar matahari, dia akan berbunga dengan banyak dan tumbuh dengan lebih baik lagi. Tapi dia juga masih bisa hidup dan bisa berbunga di tempat yang kurang sinar matahari seperti di sana. Nah, di sini sinar mataharinya cenderung sedikit, tapi merah untuk bunganya tidak terlalu banyak seperti yang tadi di depan yang kena sinar matahari, tapi masih tetap dapat cahaya. Jadi di sini masih tetap berbunga, hanya tidak terlalu banyak bunganya ya. Jadi itu ya, tetap berbunga tapi tidak terlalu banyak. Saya tempatkan ini di belakang ya, jadi memang agak tertutup oleh bangunan jadinya kalau sinar mataharinya dari depan. Tapi kalau pas kebetulan sore siang dia dapat sinar matahari, kecuali yang di depan tadi ini dia dapat sinar matahari pagi dan siang. Nah, untuk penyiramannya itu sendiri sebaiknya lakukan penyiraman pagi hari ya, tapi tidak perlu terlalu basah untuk tanaman bunga nona makan sirih ini, karena dia tidak menginginkan yang becek, tapi dia cukup dapat nutrisi air basah gitu ya. Nah, ini udah tinggi ya, hampir lebih. Jadi walaupun ini penanamannya waktu itu berbarengan, tapi karena yang di sana kurang sinar matahari, sementara yang di sini dapat sinar matahari full, dia tumbuhnya lebih cepat, lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Selanjutnya untuk pupuk kita juga gunakan sebulan 2 kali ya, 2 minggu sekali kita pupuk, biasanya dengan MPK ya, atau pupuk yang lain juga bisa. Kemudian selain itu juga kita harus membuang tanaman-tanaman yang kering seperti ini nih, yang sudah kering seperti ini, kita harusnya dibuang, tapi ini saya belum sempat. Kita potong, kita rapihkan sehingga nanti akan menambah pertumbuhan bagi tanaman yang lain selanjutnya. Nih saya sebelum sempet nih, ini bunga-bunga yang kering kayak gini, terus daun-daun yang sudah kering sebaiknya kita potong
supaya nutrisinya nanti diberikan ke kuncup atau pertumbuhan yang selanjutnya. Selain itu, untuk pencegahan, lakukanlah penyemprotan ya, hama ya, sebulan sekali bolehlah, atau tergantung daripada penyakit yang ada ya. Tapi kalau untuk pencegahan boleh 1 bulan sekali. Untuk perbanyakan bunga nona makan sirih ini, itu bisa dilakukan dengan stek atau biji, tapi tentu kalau dengan biji sangat lama ya. Nah, kita bisa lakukan dengan penyetekan, dengan memilih tanaman stek yang yang sehat. Nanti kita bisa tanam dulu di pot misalkan, baru nanti kita tanam di tanah. Mungkin itu ya untuk bunga nona makan sirih yang cantik, menurut saya sangat cantik dan menambah koleksi koleksi bunga kita. Tapi kalau memang agak sulit ditemukan di daerah para botani semua, itu memang agak susah sih kalau di daerah-daerah tertentu. Tapi ada yang para petani ada yang masih membudidayakan, dan saya ini waktu kemarin juga belinya sudah sudah sekitar antara 20 cm ya, 20 sampai 30 cm waktu itu. Dan ini ditanam serempak ya, waktu itu ditanam serempak. Cuman karena saya sudah mengetahui karena tanaman ini merambat, jadi langsung dibikinkan tahanan langsung. Jadi tahanannya dibuatkan pada saat dia masih kecil, sehingga pada saat dia tumbuh kita tinggal mengikatnya. Saya berharap nanti si tanaman ini bertemu antara yang kanan dengan yang kiri. Nah, ini yang kirinya sebelah ini juga saya tanamin. Nanti berharap bertemu dan membuat semacam gapura gitu. Nanti kalau sudah jadi seperti gapura, ketemuan di tengah, insya Allah nanti saya akan posting lagi ya buat para sahabat botani semua. Terima kasih sudah menonton Botani Channel. Semoga ini bermanfaat buat saya, buat para sahabat botani semua, dan menambah kecintaan kita terhadap tanaman-tanaman di sekitar kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat terus. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.